Desain bangunan berkelanjutan adalah pendekatan dalam merancang bangunan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan bangunan yang lebih efisien energi, ramah lingkungan, dan sehat bagi penghuninya. Prinsip-prinsip desain bangunan berkelanjutan meliputi penggunaan sumber daya terbarukan, pengurangan limbah konstruksi, efisiensi energi, pengelolaan air yang baik, dan penciptaan lingkungan interior yang sehat dan nyaman. Nah, seperti apa penjelasan selengkapnya tentang desain bangunan berkelanjutan ini? Bareng aku RG, terus tonton sampai akhir ya. William McDonough and Michael Braungart adalah dua tokoh terkenal dalam bidang desain bangunan berkelanjutan. Mereka dikenal karena mengembangkan konsep desain cradle to cradle atau dari buang ke buang. Konsep desain cradle to cradle didasarkan pada ide bahwa produk dan material yang digunakan dalam desain bangunan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan siklus hidupnya secara menyeluruh. Dalam pendekatan ini, material digunakan dalam dua siklus utama, siklus biologi dan siklus teknis. Siklus biologi. Dalam siklus biologi, material yang digunakan dalam desain bangunan harus dapat kembali ke alam dengan aman dan digunakan kembali oleh ekosistem. Ini dapat dicapai dengan menggunakan bahan-bahan organik yang dapat terurai secara alami atau memberikan nutrisi bagi ekosistem. Misalnya bahan kayu yang diperoleh dari hutan yang dikelola dengan baik dapat digunakan dalam konstruksi dan kemudian diurai menjadi kompos setelah umur bangunan berakhir. Siklus teknis. Dalam siklus teknis, material yang digunakan dalam desain bangunan harus didesain agar dapat digunakan berulang kali tanpa kehilangan kualitasnya. Ini melibatkan penggunaan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dapat dipisahkan dengan mudah. Material seperti baja, kaca, dan plastik dapat didaur ulang dan digunakan kembali dalam konstruksi atau dalam produksi bahan baku lainnya. Dengan memperkenalkan konsep desain cradle to cradle, McDonough dan Braungart mendorong para arsitek dan perancang bangunan untuk memikirkan ulang bagaimana mereka mendesain bangunan dan menggunakan material. Mereka berpendapat bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan bangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar. Oke, jadi apa aja sih prinsip utama dalam desain bangunan berkelanjutan? Efisiensi energi. Desain bangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi energi dengan menggunakan material dan sistem yang mengurangi kebutuhan energi dalam pemanasan, pendinginan, dan pencahayaan bangunan. Ini termasuk penggunaan isolasi yang baik, teknologi pencahayaan energi efisien, penggunaan perangkat hemat energi, dan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya. Penggunaan sumber daya terbarukan. Desain bangunan berkelanjutan mempromosikan penggunaan sumber daya terbarukan seperti energi matahari, energi angin, atau energi hidro. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi bangunan. Pengelolaan air. Desain bangunan berkelanjutan mempertimbangkan pengelolaan air yang efisien. Ini termasuk pengumpulan air hujan, penggunaan toilet yang efisien air, penggunaan tanaman yang tahan kekeringan, dan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan. Desain bangunan berkelanjutan mendorong penggunaan bahan konstruksi yang ramah lingkungan, seperti bahan daur ulang, bahan ramah karbon, atau bahan yang dapat diperbaharui. Ini membantu mengurangi konsumsi sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi dampak lingkungan dari produksi bahan konstruksi. Kualitas udara dan lingkungan interior. Desain bangunan berkelanjutan juga memperhatikan kualitas udara dalam ruangan dan menciptakan lingkungan interior yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Ini melibatkan penggunaan sistem ventilasi yang baik, pengendalian kualitas udara, penggunaan bahan non-toksik, dan desain pencahayaan alami. Pemeliharaan dan daur ulang. Desain bangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan aspek pemeliharaan dan daur ulang. Ini melibatkan pemilihan material yang tahan lama, mudah dipelihara, dan dapat didaur ulang. Selain itu, desain harus memungkinkan pemeliharaan yang mudah dan perbaikan yang efisien. Nah, itulah pembahasan kita untuk di video kita kali ini. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya RG pamit. Wassalamualaikum.